Kepada Sir Andreas, kami persilahkan. Berikan tepuk tangan. Selamat pagi. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, pada para guru, anak-anak sekalian, para sponsor, semuanya yang saya cintai pada hari ini. Nggak terasa sekolah kita ini sudah 20 tahun ya menyelenggarakan kegiatan event seperti ini ya, Hari Peduli Autis Internasional. Kalau kita flashback ya, tahun 98, jadi 28 tahun lalu, tanggal 2 April itu dicanangkan sebagai Hari Peduli Autisme di Qatar. Dan itu yang sebabnya kenapa kita sampai sekarang ini memperingati. Mengapa demikian? Karena pada hari itu 2 April, WHO, World Health Organization, dalam risetnya menemukan bahwa prevalensi autisme itu ada 1000 banding 1. Ya, dari 1000 kelahiran ada 1. Tahun 2023, jadi 3 tahun yang lalu, menjadi 36 banding 1 ya. Ini riset yang dilakukan oleh CDC ya, Center Disease Controlnya Amerika. Jadi perkembangan itu sangat cepat ya, dibandingkan dengan gangguan perkembangan yang lain. Tahun 98 kalau penyandang Down syndrome itu 1000 banding 1. Tahun 2023 tetap 1000 banding 1 ya kan? Tapi kalau autisme ini sangat cepat ya, satu-satunya mungkin yang tercepat dibanding seluruh gangguan perkembangan lainnya. Jadi ini memerlukan perhatian kita, ya kan? Memerlukan perhatian supaya prevalensi tersebut bisa dikurangi minimal. Atau kalau tidak bisa dikurangi, apa yang mesti kita lakukan selanjutnya? Dan ini saya rasa tugas bersama, itulah tujuan kita hari ini berkumpul. Tugas bersama. Salah satu tugas bersama itu adalah kegiatan hari ini ya, pentas seni. Mengapa? Karena pentas seni atau pentas-pentas apapun yang menampilkan kemampuan anak, itu mesti kita dorong, kita beri semangat, kita beri dukungan untuk anak-anak kita. Ya, dengan cara itu mereka bisa aktif, bisa punya potensi yang kita kenali. Ya, ini satu contoh saja ya. Siapa yang udah lihat postingan terakhir di Instagram iHomeschooling atau Sekolah Al Medan? Ada yang udah lihat? Jadi ada 2 murid kita yang tampil yang masuk ke podcastnya Tribun. Nah ini saya cerita sedikit saja ya. Salah satunya itu Jody. Ya, Jody datang, belum datang ya. Pernah lihat nggak Jody bicara? Ya. Waktu dia usia 3 tahun, waktu dia pertama kali datang ke tempat saya, itu pun gara-gara postingan saya di harian analisa saya, mengapa anakku terlambat bicara. Jadi ibunya harapannya cuma satu, supaya Jody ini bisa bicara, karena 3 tahun tidak keluar kata apapun. Jadi gara-gara postingan saya di analisa, ibunya bawa dia ketemu saya. 3 tahun usianya. Nah sekarang dia sudah 22 tahun, 19 tahun kemudian coba lihat dia bicara di Tribun, sangat pede, ya kan? Gerakan tubuhnya tidak lagi kaku, bicaranya lancar ya, luar biasa. Saya pun hampir nangis ya. Jadi kenapa bisa demikian ya? Karena dia diberikan kesempatan untuk tampil. Tampilnya di mana? Nggak main-main loh. Tampilnya ini sampai ke Bangkok. Ya. Jadi dia kebetulan saya bimbing latih, ya, hampir setahun untuk mengikuti kompetisi internasional melalui Asian Foundation di Bangkok. Ya. Jadi betul-betul selama setahun itu dia harus berkompetisi dengan para anak-anak muda lainnya, ya, yang di bawah usia 35 tahun. Dan itu membuat dia terlatih, ya, mulai dari online sampai ke benar-benar di Bangkok. Luis turun dulu ya, Luis ya. Luis turun dulu. Ya, nanti sambung. Turun dulu ya. Jadi kesempatan itulah yang kita harapkan dari Bapak Ibu support. Ada orang tua yang bilang kegiatan hari ini nggak penting. Sayang ya, pemahaman itu belum sampai. Ya, mudah-mudahan suatu hari akan sampai. Saya ingat waktu saya kecil ya, disuruh maju ke panggung apalagi bicara seperti ini. Waduh, susahnya minta ampun, bener ya. Tapi kalau udah terbiasa, akhirnya jadi perform. Nah, buktinya itu Jody, ya kan? Yang sama sekali tidak bisa bicara, sekarang begitu tampil podcast di depan umum, bicaranya lancar.
Bahkan di ASEAN Foundation dia menjadi bintang, ya kan? Bapak Ibu tahu ya ASEAN Foundation ya. Jadi itu ASEAN Foundation adalah lembaga negara-negara 11 negara ASEAN yang berkumpul youth-nya di bawah 35 tahun yang menyelenggarakan suatu kompetisi dan dia menang. Ya, hebat. Bahkan diadakan kompetisi TikTok, menang lagi, juara 3. Ya kan? Bahkan juara kategori disabilitas United Tractors juara 1. Kenapa bisa sampai kejuaraan itu bolak-balik dapat terus? Apa sebab? Ya kan? Karena diberikan kesempatan. Hari inilah kesempatan itu diberikan. Baik buruk, jelek atau bagus, nggak penting amat. Tapi prosesnya ini yang penting. Kita mohon dukungan dari Bapak Ibu, beri perhatian kepada mereka semua. Selain itu, saya juga mohon bantuan Bapak Ibu. Di bulan peduli autis seperti ini, banyak sekali kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas-komunitas. Ada yang gerak jalan Walk for Autism, ada seminar, yang seminar ini pun macam-macam ya kan, mulai dari terapi musik, terapi sensori integrasi dan seterusnya, sampai kepada pengadaan social story, ya kan, untuk transportasi, untuk kesehatan, untuk keuangan, untuk kependudukan. Dan kebetulan saat ini kita sedang mengikuti kompetisi tersebut. Nah, penyelenggara kompetisi ini adalah Forum Peduli Autis Jawa Timur dan kebetulan kita membernya. Jadi kesempatan ini saya minta Bapak Ibu bantuannya, terlibat aktif, ya kan? Terlibat aktif. Mengapa harus terlibat aktif ya? Kalau saya percaya hukum tabur tuai. Kalau saya percaya hukum karma tabur tuai. Kalau kita bantu anak orang lain, ini kan publik ya, kebetulan itu publik, keuangan kesehatan publik, ya kan? Anak orang lain yang pergi ke puskesmas, anak orang lain yang pergi ke dokter gigi, anak orang lain yang pergi naik bus, dan semuanya itu penyandang autis, ya kan? Kita bantu dia supaya dia bisa memahami social story. Anak kita pun terbantu. Ini pengalaman saya, pengalaman 20 tahun mengadakan pendidikan seperti ini ya. Ada juga yang tidak mau saya paham ya kan? Ngapain susah-susah bantu anak orang lain, anakku sendiri aja nggak aku urus kok, belum sempat. Ya, ini hak orang, saya nggak bisa paksa ya kan. Tapi pemahaman saya dan berdasarkan pengalaman saya, kita bantu anak orang lain, anak kita pun nanti akan terbantu. Kalau kita hanya sibuk ngurus anak kita aja, hasilnya nggak gitu bagus ya. Pengalaman saya ya, maaf kalau salah, ya maaf kalau salah, ya kan? Kalau keliru. Jadi ini kesempatan, contoh, ada berapa banyak fasilitas umum yang tidak friendly terhadap penyandang autisme? Banyak sekali, ya kan? Banyak sekali. Itu yang saya sebut 4 itu baru sebagian. Transportasi saja ya, mulai dari bus listrik yang katanya sudah sangat bagus, ternyata tidak juga. Kemarin saya bawa Jody dengan Melki ya, coba naik bus listrik, dan mereka bingung. Kenapa? Nggak ada social story ya. Bawa murid ke puskesmas, bingung juga. Siapa yang pernah ke puskesmas? Kita saja bisa bingung, apalagi dengan penyandang autisme. Dan pemerintah Kota Medan sangat mendukung, membantu supaya diadakan suatu tempat publik yang eco-friendly, bukan hanya eco-friendly tapi juga ramah anak. Nah, ini kesempatan kita bersama. Sekiranya Bapak Ibu mau bantu kita membuat social story itu sangat baik. Nah, selama 20 tahun perjalanan itu kita tentu banyak suka dukanya. Salah satu sukanya sekarang sudah ada asramanya. Dalam tahap sampai saat ini masih pengembangan. Saya terima kasih sekali untuk semua donasi yang telah diberikan. Jadi selama 8 bulan mencari donasi ini, suratnya sudah saya bagikan ya beberapa minggu lalu. Terkumpul 30 juta. Ya, 8 bulan pengumpulan dana terkumpul 30 juta. Sekitar 8 juta sudah saya gunakan ya, itu untuk fasilitas yang ada di sana ya. Mulai dari ruang laundry sekarang sudah ada, penambahan daya sudah ada, perbaikan tempat sudah ada, termasuk kamar sekarang sudah ada. Ya, kamar asramanya sudah ada. Jadi bisa digunakan. Jadi sekiranya Bapak Ibu ada yang minat menggunakan atau memberikan donasi supaya perluasan ini bisa lebih baik lagi. Ya, jadi kita ini betul-betul harus transparan. Apa yang telah saya keluarkan itu saya kasih tahu berapa biaya. Boleh datang ya, 8 bulan lalu kondisinya bagaimana, sekarang ini bagaimana, ya, boleh diperiksa. Ya.
Saya mengucapkan banyak sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu. Ada banyak komunitas di luar kita yang juga hadir. Saat ini ada komunitas lilin kecil. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk komunitas lilin kecil. Ya, komunitas lilin kecil ini komunitas emak-emak, komunitas emak-emak yang peduli tempat kita ya. Dia sering membeli barang-barang produk-produk yang dibuat anak-anak. Jadi kalau komunitas lain aja itu pun membantu, masa orang tua sendiri yang anaknya membuat barang-barang itu tidak bantu ya? Iya. Oke. Jadi saya mohon kita semua ini benar-benar ya ada keinginan di dalam sini ya. Mari kita sama-sama wujudkan. Hari Peduli Autis ini betul-betul suatu gerakan untuk memahami, bukan hanya peduli, memahami mereka. Kita yang perlu belajar dari mereka. Semoga ada pelajaran yang dipetik, nilai yang dipetik dari peringatan hari. Terima kasih untuk semuanya, selamat pagi.